Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Joko wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus, kandani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mok sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mok misoi tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggosan sistem zaman itu. Tapi banter aja. Tapi sengramain lah. Intinya sengramain. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Mungkin jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nak dulu jawabannya bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek donya itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sapa? Pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang dua itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih. Yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru. Sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga.
Mungkin wis mbulet mikir tanggal wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ana wong ngaji wis mbah sembang sumpah ngaji ngono sumpah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham padahal gurunya buruk karena sudah otaknya sudah baik. Omongan keliru paham. Mau itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham gitu maksudnya? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan, Gus. Ngono kok mbok bantah. Ngono mikire tok kono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Wong ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama riyen lucu-lucu debatnya. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan dikhutbahi pamit. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andai kan tanpa mik kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad B-nya sah apa enggak? Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, dia bisa melihat. Oh ya enggak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat. Karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap tidak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Iya tuh. Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine Kang radio disetel azan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman azan. Lha ora tau mikir to, Sen. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten azan teng masjid napa-napa. Sing radiusnya kan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja macam. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, sama saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan njuk pangestune kula pengen buka toko. Waduh. Musibah.
Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa? Toko ben laris. Nak laris nyalahno jare dongane ra mati. Nak laris jare perkara dekne telaten buka. Aduh seloro kabeh dadi ulama. Mane kalau jak istisqa ora pati gelem. Ngono niku misale udan jare musim wae. Nak udan jare kiai ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai-kiai teng daerah kula wis pinter kerja istisqa kok ora musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki wis musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ana kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki niki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang, sudah akeh. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami templek, mbok dikritik tok wis atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda Kang, nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat, njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semua ini sapa? Nah, malaikat itu karena Nabi ngutus udan, ya udan terus sampai seminggu ora ono instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa. Cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi kan rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah, kita kan akeh-akeh ra mandi kan. Satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar wis ngono jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawaif, Rabi, Kharif. Musim piro sekawan gini ana falak ya. Iya, sekawan iki. Kharif kula ora arape Kharif, Rabi, Sita, Shawaif. Robi kok cara kene kok. Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa ya ora mareng ya, mareng. Robi labo, Sita musim hujan, Soef musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya dengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama dulu teng kita fikih misalnya teng Fathul Wahab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Pak. Mboten nganti kan. Saiki swara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu. Wong nek sound sisteme apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ. Wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampeyan ora tau mikir ngono to? Ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha ae untung ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuge dituthuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuge ning isor dituthuk nganggo mic. Wes cuk.
Nah, mulane iku al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane sing ngaten iki al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning ngisor. Kula riyen ndelok film-film Fathu Mekkah riyen Bilal sak akeh tenan. Pertama adzan teng Mekkah niku ora ono menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Klambine dicuwoplok menek terus wadzan. Nggih pancen tenan tentara-tentara teng kitab nggih sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi munggahi Ka'bah. Dadi dek wis Islam tapi uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Ka'bah. Utek elek. Wis Islam padahal iku kan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong kamane cek. Menganyaran napa? Ajaran Islam. Kenapa azan itu kuat? Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari tunggang langgang lintang buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing menglonglong mendengar azan berkumandang. Kenapa? Karena anjing melihat setan lari. Maka dia, jadi anjing bisa melihat setan Pak Ustaz? Bisa. Saya ingin melihat setan pakai mata anjing. Lari semua. Makanya kalau ada orang kerasukan, saya diminta oleh Pemda Inhu jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran di Kabupaten Indragiri Hulu. Nanti Ustadz tinggalnya di hotel, hotelnya di Pematang Rebah. Oke, I'm coming. Saya pun pagi-pagi datanglah ke hotel. Begitu mau lewat hotel, dipanggil sama salah seorang ofisial. Ustadz sholat. Ada apa? Ini peserta MTQ kerasukan jin. Oh, wah, saya nggak pernah ngusir jin. Mau bilang nggak tahu, malu. Nggak mungkin bilang saya nggak tahu. Malu lah Ustadz kok nggak tahu. Oh, akhirnya saya nekat aja, saya baca kuat. Ustadz ini bacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setannya nggak keluar. Itu kejadiannya di Pematang Rebah. Pas saya dipanggil, baca Ustaz. Ingat saya kalau suara kuat setan lari. Mana telinganya? Nih saya baca kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sehat ya? Entah setannya lari, entah dia terkejut, wallahu a'lam. Yang jelas selamat saya hari itu. Sejak itu berhenti saya jadi Dewan Juri di Indonesia. Takut saya dipanggil lagi. Yang kerasukan jin perempuan pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi zikir kuat-kuat itu untuk mengusir jin, setan, hantu. Makanya kalau ada orang dekat masjid marah, jangan kuat-kuat azan, jangan kuat-kuat. Berarti di kepalanya ada, bukan saya yang ngomong. Kecilkan volumenya, golok dia, kecilkan volumenya, kecilkan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ikat tangannya, azankan ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kenapa boleh berzikir kuat-kuat? Kan
ayatnya jelas nih melarang, nggak boleh zikir kuat. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat, dalam diri saja. Ayat itu ada ayat sebelumnya, Mas. Makanya ayat jangan dipotong. Inilah bahayanya kalau tukang sunat jadi tukang ayat. Di sunatnya juga ayat itu. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada qori baca Quran, maka kau dengar baik-baik, diam. Pak Kapolda, diam. Pak Danrem Wirabima, diam. Pak Bupati, diam. Saya pun diam dengar bacaan Quran tadi. Setelah itu baru ayat walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Apa maknanya? Kalau ada orang baca Quran nggak boleh zikir kuat-kuat. Tadi ada qori baca Quran, qori'ah baca Quran, tiba-tiba kami zikir di belakang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak boleh. Dengar, waktu tadi qori'ah baca Quran, ada yang zikir kuat-kuat di belakang? Nggak ada. Jadi baca Quran dengar baik-baik. Dua, menyebut Allah Ta'ala kuat-kuat bukan berarti Allah tuli pekak bisu, tapi untuk ke kita yang imannya mencela-mencele, yang masih was-was, maka diperkuat dengan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang mau mati, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya akhir kalam la ilaha illallah. Dengan syarat sering tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil bawa motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bangga melihat masyarakat kita sambil bawa motor berhenti di lampu merah pun tetap bertahlil. Dan kelihatan dari mulutnya. Masya Allah, lihat dia tahlil. Rupanya handphone di celah helm. Juga mas, kok dicikok ya? Orang ketok biye gitu. Islam-islam di norong teko kene. Siapa yang sering tahlil la ilaha illallah, maka insya Allah matinya husnul khatimah. Mudah mengingatkannya. Makanya yang sudah punya anak ingatkan, Dok, kalau aku nanti mau mati sakratul maut, tolong bisikkan la ilaha illallah. Yang belum punya anak kasih tahu istrinya, oh my darling, nek sampean sudah melihat aku mau mati, setengah napasku pergi, maka tolong kau bisikkan ke telingaku la ilaha illallah. Saya kasih tahu dulu istri saya waktu pertama awal nikah, nanti kalau nampakmu aku mau mati, tolong bisikkan ke telinga sebelah kanan. Sekarang banget, nanti sekarang pula lebih cepat aja dia kita mati. Maka bisikkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang nggak pernah tahlil, nggak pernah la ilaha illallah, susah. Bolak-balik dibisik ke telinganya, la ilaha illallah. Orang gelem. La ilaha illallah. Sampai 2 hari 2 malam tak mati-mati. Akhirnya datanglah orang jumpai ustaz, tolong ini, setiap Allah geleng terus. Mana orangnya ini? Oh, saya tahu. Gak perlu pakai Allah. Jadi gimana? Sebentar. Mati langsung. Ini kan? Ustaz ngeliat kenapa? Bala 6. Mati.